Meskipun air laut dijadikan tinta dan tumbuhan di seluruh dunia dijadikan pena untuk menulis, takkan habis ilmu di dunia ini. Begitulah kata sang penyair. Selamat datang di Hewan Lestari Channel, channel pencinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Sobat Lestari dimanapun berada, terima kasih sudah klik video ini yang selalu setia memberikan informasi seputar hewan, meskipun lebih sering tentang sapi. Tahukah kalian bahwa sapi pada awalnya adalah hewan liar yang sengaja dijinakkan oleh manusia sejak tahun 8000 sebelum Masehi oleh bangsa Mesir kuno. Namun di negeri barat seperti Eropa baru dikenal pada tahun 600 sebelum Masehi dengan klasifikasi 3 jenis pokok besar yang punya andil warna genetik sapi, yaitu sebagai berikut. Bos Sondaicus atau bos banteng. Berikutnya Bos Indicus atau sapi Zebu. Berikutnya Bos Taurus atau sapi Eropa. Bos Sondaicus atau bos banteng adalah jenis sapi berasal dari Pulau Jawa dan satu-satunya spesies sapi purba yang masih lestari. Yang istimewanya lagi adalah sapi bersumber dari Indonesia dan pernah kita bahas sebelumnya dengan judul sapi lokal asli Indonesia. Bos Indicus atau sapi Zebu, sapi berpunuk yang berkembang di India sampai sekarang. Ada beberapa yang terkenal di Indonesia seperti sapi Ongol dan sapi Brahman. Tahukah kalian jika sapi Brahma yang berasal dari spesies Bos Indicus atau berasal dari India namun sangat populer dan berkembang pesat di Amerika sejak tahun 1849. Apa saja fakta menarik tentang sapi ini? Mari kita kupas tuntas hanya di Hewan Lestari Channel. Sering dikaitkan dengan unta oleh para ilmuwan karena sama memiliki punuk sebagai tempat penyimpanan lemak atau tempat cadangan makanan. Namun ada beberapa pihak yang menyangkal bahwa pada punuk sapi lebih banyak kandungan otot dibandingkan lemaknya. Dan setelah saya konfirmasi kepada salah satu sahabat saya yang masih studi di Fakultas Peternakan di Universitas Brawijaya Malang, ternyata memang secara fisiologis sangat jauh berbeda antara punuk unta maupun punuk sapi. Pada umumnya, telinga memiliki fungsi sebagai indera pendengaran. Namun pada sapi Brahman, telinga selain sebagai fungsi pendengaran berdasarkan berbagai artikel, telinga sapi Brahman juga memiliki fungsi sebagai penyetabil suhu tubuh dan juga sebagai pendeteksi perubahan cuaca. Selain memiliki punuk yang masih menyimpan misteri bagi para ilmuwan, sapi Brahman juga memiliki keunikan pada kulit yang lebih longgar dibandingkan sapi lain yang ternyata berkontribusi dalam kemampuan beradaptasi dan menahan cuaca dingin maupun panas. Untuk menyetabilkan kondisi badannya, jadi sapi Brahman betah meskipun harus menjomblo di tengah musim dingin. Kalau kalian betah nggak nih jomblo di tengah musim dingin? No. Sapi Brahman memiliki gelambir pada bagian bawah kepala hingga bawah perut. Namun hal ini juga masih menjadi pembahasan di kalangan peneliti dan para ahli. Sedangkan menurut salah satu teman saya di Fakultas Peternakan Brawijaya yang bernama Mas Ivan, yang insya Allah tahun depan akan segera diwisuda, amin.
Memang secara fisiologis tidak diketahui pasti fungsi gelambir pada sapi Brahman. Seperti halnya punuk, gelambir memang menjadi ciri khas Bos indicus. Kalaupun dari segi pertumbuhan dan deposisi protein, sebagian jaringan ototnya rendah, jadi lebih cepat deposisi lemak pada gelambir dan punuknya. Namun jika secara fungsi umum, karena Bos indicus toleran dengan cuaca dan suhu panas maupun tropis, jadi cadangan makanannya digunakan ketika suhu rendah maupun ekstrim untuk menstabilkan suhu tubuh dan metabolisme tubuhnya. Selain banyak keunikan pada sapi Brahman, sapi ini juga sapi satu-satunya yang memiliki dua jenis warna, yaitu merah atau sering disebut dengan red Brahman, dan juga warna putih sedikit keabu-abuan dengan kombinasi warna gelap di bagian punuk dan sekitar lehernya. Nah, itu tadi adalah berbagai fakta tentang sapi Brahman. Menurut kalian, mana fakta yang paling menarik untuk kita bahas selanjutnya? Silakan berkomentar di bawah jika kalian ingin menyangkal atau memberikan masukan tentang fakta menarik tentang sapi Brahman, ataupun kalian memberikan kritik, saran, atau masukan terkait konten selanjutnya. Silakan kalian berikan komentar di bawah, dan diharap antri ya teman-teman, karena konten kita juga membutuhkan riset tentunya. Oke, saya akhiri, salam lestari.